أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله. صلاة وسلاما على المصطفى في مبدأ كل أمر وانتهى. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا إلى حولك ومن ضعفنا إلى قوتك ومن ذلنا وانكسارنا إلى عزتك وقهرك، ونعوذ بك أن نقول زورا أو نبشى فجورا أو نكون بك مغرورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat jemaah pengajian di Masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal, Pondok Pesantren Darul Kamal. Alhamdulillah wa syukurillah, kita diberikan nikmat sehat, nikmat afiat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melangkahkan kaki menuju salah satu daripada majelis yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan keberkahan, yaitu majelis muzakarah ilmu. Dalam hal ini kita membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kita sudah memasuki tema tentang bagaimana adab yang diatur dalam Islam dalam mencari rezeki. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca uraian dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari perkataan dari asar salafus salih tentang keutamaan atau dorongan untuk bagaimana umat Islam meningkatkan etos atau semangat dalam bekerja mencari rezeki halal, karena itu juga adalah bagian daripada ibadah. Kita memiliki kewajiban-kewajiban yang memang disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah yang memang murni ibadah, seperti sholat, seperti zakat, seperti haji. Nah, tetapi banyak kewajiban-kewajiban itu tidak akan terpenuhi melalui sebab-sebabnya. Maka kaidahnya adalah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang apabila tidak terlengkapi, tidak terpenuhi, maka wajib itu tidak akan bisa terwujud, maka dia juga menjadi wajib. Misalnya kita sholat wajib. Dalam sholat, di antara syarat sholat adalah menutup aurat. Nah, maka untuk menutup aurat kita butuh pakaian yang memadai. Maka membeli pakaian itu memang pada dasarnya adalah adat, bukan ibadat. Itu adalah kebutuhan pokok manusia, dan itu adalah suatu kebiasaan, pada asalnya bukan ibadah. Nah, tetapi kalau misalnya kita tidak membeli pakaian, maka tidak ada yang bisa menutup aurat kita, maka sholat kita tidak sah. Maka dengan demikian kita membeli pakaian, membeli hal-hal yang dapat menutup aurat kita menjadi wajib. Begitupun pada hal-hal yang lainnya. Itu tentang keutamaan mencari rezeki halal, baik melalui jalur jual beli ataupun melalui jalur keterampilan atau memproduksi. Itu sudah kita baca, dan sekarang kita masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang fikihnya, fikih jual beli. Al-babus qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi ulumihi fid dharaini amin. Al-babus tsani, bab yang kedua, fi ilmil kasbi bi tariqil bai'i war riba
wassalam wal ijarah wal qirat wasyarikah wa bayan syuruti syar'i fi sihhati hadhihi tasarrufat allati hiya madarul makasib fi syar'i. Dalam bab ini akan dibahas tentang fikih untuk al-kasb. Al-kasb ya tentu artinya adalah untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan pemasukan. Untuk mendapatkan pemasukan, manusia itu memiliki 8 jalur. Yang pertama adalah al-bay', melalui jual beli. Pira ajin nendak, pira ajin jual, itu ada selisih harga antara harga kita nendak dengan harga kita jual kepada pembeli. Dari situ kita mendapatkan keuntungan. Nah, itulah sumber penghasilan kita dari keuntungan margin atau selisih antara harga jual dengan harga beli. War riba, begitupun juga terlepas dari haram dia, tetapi ini juga adalah beberapa orang mendapatkan penghasilan dari riba. Dipinjamkan sekian, tetapi nanti harus ada bunganya sekian. Dan banyak orang-orang yang hidup dari bunga hasil-hasil pinjamannya itu. Nah, nanti mungkin nanti ketika akan sampai kepada riba ini, itu bisa kita tahu dengan transaksi, bagaimana hukum transaksi zaman sekarang ya. Apalagi tentang bank, kita itu tidak terpisah dengan bank. Nah, apakah transaksi-transaksi yang ada di bank itu tergolong riba? Nanti akan ada pembahasannya satu-satu. Yang pertama nanti akan ada pembahasan pada hari ini, kita akan bahas tentang al-bay', jual beli. Kedua riba, kemudian yang ketiga adalah as-salam. Nah, as-salam itu artinya adalah penangguhan yang dimana pada dasarnya jual beli itu harus kontan, harus at-taqabud, ada uang, ada barang. Nah, tetapi as-salam ini adalah ada asas saling percaya di situ, diterima uangnya dahulu, nanti barangnya akan diterima kemudian. Nah, seperti sekarang mungkin istilahnya pre-order. Kita supaya mengamankan bahwa barang ini akan jatuh kepada kita, maka kita kasih DP-nya dulu. Atau langsung bahkan beberapa penjual harus dilunasi terlebih dahulu, uangnya ada. Tetapi barangnya kadang-kadang bisa datang seminggu atau bahkan sebulan kemudian. Nah, maka ini termasuk daripada as-salam. Wal ijarah, kemudian yang ketiga adalah melalui jasa-jasa penyewaan. Ya, kita bukan jual produk tapi jual jasa. Misalnya kita punya mobil, orang bayar kepada kita, tidak berpindah tamlik. Yang namanya al-bay' itu adalah berpindah kepemilikan. Yang tadinya uang itu milik pembeli, jadinya menjadi milik penjual. Yang tadinya barang itu adalah milik penjual, dengan al-bay' maka berpindah kepemilikan kepada si pembeli. Tetapi dengan al-ijarah ini, pembeli memang memberikan uang sekian, atau customer atau pelanggan memberikan uang sekian, tetapi barang itu tidak kemudian menjadi kepemilikan bagi pelanggannya, hanya kepemilikan sementara saja sesuai dengan akad batas ketentuannya. Nah, dari hasil penerimaan sewa-sewa ini, itu juga termasuk daripada sumber pemasukan bagi manusia. Ini disebut dengan al-ijarah. Wal qirat. Al-qirat ini adalah investasi ya. Investasi atau pemodalan. Jadi ada orang-orang yang punya uang tetapi tidak ada waktu untuk mengembangkan uangnya, atau memang tidak punya keterampilan. Karena memang beda-beda bakat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memang misalnya menerima warisan dari orang tuanya 100 juta, tapi tidak tahu 100 juta ini kalau dia sendiri tidak punya jiwa untuk bisnis, atau tidak bisa leluasa misalnya untuk berdagang, atau misalnya buka jasa penyewaan dan lain sebagainya. Karena misalnya jadi guru ya, supaya fokus-fokus jadi guru, dan dicarilah orang terpercaya untuk mengembangkan uangnya, mengelola uangnya. Nah, jadi akad yang diberikan, ini uang 100 juta silakan kamu kelola,
Tapi nanti harus jelas ya bentuk bisnisnya itu apa. Nah, jadi ini disebut dengan al-qirad. Nah, jadi ada satu pihak yang punya uang tapi tidak ada waktu untuk bekerja atau tidak bisa bekerja. Ada satu pihak yang bisa bekerja, giat bekerja, tetapi tidak ada modal. Nah, melalui qirad ini terjadi saling untung menguntungkan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam adalah, jadi ada 6 sumber pemasukan manusia. Asyarikah yang keenam. Nah, ini adalah bisnis saham termasuk ya. Nah, jadi kita berkongsi, punya kepemilikan. Misalnya pada perusahaan saya 50%, nah, kemudian teman saya yang lain ada yang 25%, ada yang 25%. Nah, ini asyarikah. Wabayan syurutus syara' fi sihhati hadhihi tasarrufat. Nah, nanti satu persatu daripada keenam jalur ini, al-bai', riba, salam, akan dibahas syarat-syarat sesuai dengan syariat, yang dengan syarat-syarat tersebut maka keenam akad atau transaksi ini menjadi sah. Jika tidak, maka tidak sah. Maka harus diperhatikan bagus-bagus mana jual beli yang sah, mana jual beli yang tidak sah. Sekarang kita melakukan, misalnya ada syariat mengatakan, ada syariat itu mengatakan jual beli macam ini itu tidak sah. Ada yang syariat mengatakan jual beli macam ini sah tapi haram. Ya, artinya kalau tidak sah berarti apa? Berarti pembeli yang menerima barang itu, selama dia memegang barangnya tetapi melalui jual beli yang tidak sah, itu seperti kita katakan tadi, barangnya belum berpindah kepada dia. Begitupun juga uang yang diterima dari pembeli oleh penjual, itu uang itu belum resmi menjadi milik dia. Kapanpun pada suatu saat ada terjadi gugatan-gugatan untuk meminta dikembalikan kembali, maka harus dilakukan oleh hakim, oleh pengadilan, harus ditentukan, harus diputuskan agar saling kembali mengembalikan, karena melalui jual beli yang tidak sah. Nah, maka ini perlu kita perhatikan. Satunya lagi, ada jual beli yang sah tapi haram. Memang sudah berpindah kepemilikannya kepada masing-masing kedua pihak, tetapi mendapatkan dosa. Nah, nanti nanti akan dijelaskan mana jual beli yang tidak sah, mana jual beli yang sah tapi haram. I'lam anna tahsil ilma hadzal bab wajibun ala kulli muslimin muktasabin. Ketahuilah bahwasanya mempelajari ilmu ini, mempelajari bab ini terkait fikih keenam jalur pemasukan itu bukan sunnah lagi hukumnya, tapi wajib bagi setiap muslim yang muktasib, bagi setiap muslim yang menggeluti bisnis, wajib hukumnya mempelajari fikih 6 transaksi ini. Wali anna talabal ilmi fardhun ala kulli muslimin wa innama huwa talabul ilmi muhtaj ilaih. Bagaimana disampaikan di paling awal ta'limul muta'allim, dikatakan bahwasanya maksud daripada talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimah, maksud daripada hadis menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki, tidak ketinggalan juga muslim perempuan. Nah, maksudnya adalah bukan semua ilmu yang dipelajari. Ilmu apa yang wajib untuk dipelajari, ini harus kita tahu ya. Jangan nanti ilmu yang maka ilmu yang tidak wajib kita pelajari itu yang kita pelajari. Ilmu yang wajib kita pelajari malah tidak kita pelajari. Nah, jadi ilmu yang wajib kita pelajari itu ketentuannya adalah ilmu yang dibutuhkan bagi orang pegelut bisnis, pedagang. Nah, itu wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu fikih jual beli. Wal muktasib yahtaju ila ilmil kasbi. Wa mahma hasala ilma hadzal bab waqafa ala mufsidatil muamalah fayattaqiha. Ketika kita mempelajari ilmu ini, maka nanti kita akan tahu yang tadinya kita tidak tahu. Kita kira gas-gas saja kalau mau jual beli. Tapi kita tahu kemudian dengan kita mengaji bab ini ada muamalat atau transaksi-transaksi yang rusak, yang tidak sah.
Sehingga kita akan menghindari model transaksi tersebut agar tidak ada di dalam kepemilikan harta kita di sana barang yang syubhat, barang yang haram ketika kita memberikan makan kepada istri dan anak kita. Wa ma syadda anhu min al-furu'il mushkilah fa yaqa' ala sabab iskaliha fa yatawaqqaf fiha in ila an yas'al. Nah, walaupun bahkan kita mengaji, tapi ada saja nanti hal-hal furu'iyah, cabang-cabang permasalahan nanti yang akan kita temukan, yang ketika kita misalnya dihadapkan misalnya harus jual beli seperti ini, apakah kita akan lanjutkan dan kita tidak tahu hukumnya? Jangan dulu dilanjutkan sampai bertanya kepada ahlinya. Fa innahu idza lam ya'lam asbab al-fasad bi'ilmin jumali fala yadri mata yajib alaihi tawaqquf was-su'al. Karena apabila orang tidak mengetahui apa saja penyebab rusaknya atau tidak sahnya jual beli transaksi itu, bahkan secara garis besar, maka dia tidak akan tahu apa jenis-jenis transaksi atau akad yang perlu dia itu hati-hati di situ, tawakuf wasu'al, perlu ditanya. Nah, jadi minimal kita dengan mengaji kitab Ihya Ulumuddin ini, karena kitab Ihya Ulumuddin ini bukan kitab melulu fikih ya, secara umum semua dibahas di sini. Nah, oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, saya ingin memberikan gambaran besar saja, garis besar. Nah, minimal dengan saya memberikan garis besar ini kalian punya kehati-hatian. Ada yang memang sudah kalian tahu jelas-jelas tidak sah, maka kalian harus tinggalkan. Tapi ada yang dengan garis besar ini kalian akan tahu bahwasanya ini meragukan. Jadi kalau seandainya tanpa ada ilmu ini, tidak ada yang namanya meragukan bagi kalian. Semua dijalankan saja. Asalkan ada keuntungan di sana, dijalankan saja. Tetapi dengan ada kita mengetahui, oh ini saya tidak tahu ini, jangan-jangan ini seperti model transaksi yang saya tahu itu dilarang, maka tidak boleh. Nah, maka saat kita menghadapi situasi seperti itu, kita jangan lanjutkan dulu, jangan tanda tangan dulu kontraknya, jangan tempel dulu materinya, tapi ditanyakan kepada ustadz, kepada ahlinya, kepada konsultannya. Walau qala, kalau seandainya ada orang beralasan, la uqdimul ilma walakinni asbir ila an taqali al-waqi'ah fa indaha ata'allam wa astafti. Tidak perlulah saya belajar, tidak perlulah saya ngaji fikih jual beli. Nanti saja kalau saya menemukan setiap permasalahan, maka itu yang saya tanyakan kepada mufti. Nah, ini alasannya. Kadang-kadang ada orang yang malas mengaji, dibuat-buatlah alasan ya. Tidak perlulah mengaji, nanti kalau ada masalah baru saya tanyakan. Nah, orang yang beralasan seperti ini kita jawab, wa bima ta'lamu al-waqi'ah mahma lam ta'lam jumal mufsidatil uqud. Bahkan kita tidak akan tahu, tadi orang yang malas mengaji ini mengatakan nanti kalau saya temukan masalah. Dia tidak akan tahu itu masalah kalau dia itu tidak ngaji. Dia kira itu bukan masalah saja, semua jenis transaksi itu kalau dia itu tidak ngaji. Nah, inilah kata Imam Al-Ghazali, bagaimana kalian itu terjadi tahu dalam transaksi itu terjadi sebuah masalah, sebuah hal yang dipertanyakan, jika kalian itu tidak tahu garis besar. Minimal harus tahu secara garis besar dulu hal-hal yang bisa merusak akad. Fa innahu yastamirru fi tasarrufat wa yadhunnuha sahihatun mubahah. Kalau kita tidak tahu secara garis besar, maka dia itu akan terus saja dalam transaksinya, dan dia itu mengira transaksi tersebut sudah sah dan mubah. Fala budda lahu min hadzal qadr min ilmi tijarah yatamayyaz lahu mubah 'anil mahzur. Nah, kata Imam Al-Ghazali, dalam bab ini saya akan menyajikan secara singkat-singkat saja, secara garis besar, cukup sebagai modal awal saja untuk kalian mengetahui fikih jual beli, supaya minimal kalian tahu mana yang mubah dan mana yang haram. Wa mawdi'ul iskal an mawdi'il wuduh, mana yang sudah jelas-jelas hukumnya dan mana yang memang masih samar-samar. Jadi kalau misalnya masih samar-samar, ini kita harus clearkan.
Harus kita cari penjelasannya, jangan dibiarkan samar. Nah, dengan fas'alu ahla dzikri, tanyakanlah kepada ahlinya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian itu tidak mengetahui. Walidzalika ruwiya an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yatufu as-suq wa yadrib ba'd at-tujjar bid-dirrah. Karena itulah diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat menjadi khalifah, beliau itu sering turun patroli ke pasar. Nah, ditanya kepada pedagang-pedagang itu, kamu sudah belajar fikih jual beli? Jika sudah, maka ya sudah, bagus, alhamdulillah, lanjutkan. Tapi kalau ada yang menjawab belum, maka beliau itu membawa cambuk dan dicambuk orang tersebut. Sudah, la yabi' fi suqina illa man yafqah. Kamu tutup dulu lapakmu, kemudian pergi mengaji, cari guru untuk mengaji dulu supaya tahu fikih jual beli. Janganlah berdagang di pasar kami ini kecuali orang-orang yang sudah tahu ilmunya. Nah, jadi disitulah kita itu kualitas seseorang yang sesungguhnya itu diketahui ketika bermuamalah di pasar, ketika diberikan uang. Kita tidak bisa menilai orang itu ketika ada di masjid. Kadang-kadang di masjid soleh-soleh saja rupanya, tapi coba uji kualitas orang itu, beri dia uang, kemudian bagaimana dia itu membayar kepercayaan orang-orang yang memberikan amanah kepada dia. Kita uji dia ketika di pasar, menjual barang-barang yang bagus-bagus, tidak ada cacatnya, jujur, menjelaskan secara terbuka. Nah, itulah kualitas seseorang itu yang sesungguhnya diketahui. Wa illa akala riba sya'a am aba. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa sampai dicambuk dan tidak diberikan iup, izin usaha perusahaan istilahnya, ya. izin usaha dicabut iupnya. Karena apa? Karena kalau tidak tahu fikihnya, maka baik dia sadar ataupun tidak mau ataupun tidak, dia pasti akan memakan riba di situ. Wa ilmul uqud katsir. Ilmu akad ini, ijab qabul ini luas sekali, banyak sekali. Walakin hadhil uqud sittah la tanfaqul makasib anha. Tetapi 6 akad ini, 6 transaksi ini itu sudah mencakup garis besar. Hampir akad-akad jual beli yang lain atau akad apapun yang lain, terutama di saat sekarang ini banyak metode-metode jual beli yang dikembangkan terutama oleh orang-orang Cina. Metode-metode marketing itu jika dicari hukumnya, maka pasti akan ada simpulnya, akan ada sangkut pautnya dengan 6 model akad ini. Yang pertama tadi bai', jual beli, kedua riba, ketiga salam, keempat ijarah, kelima syarikah, dan keenam adalah al-qirat. Maka mari kita jelaskan satu persatu syarat daripada 6 akad ini. Akad yang pertama adalah al-bai'. Jadi harus kita pastikan dalam jual beli terlengkapi syarat-syaratnya, terlengkapi rukun-rukunnya. Jika tidak, maka bai'nya fasid atau rusak. Waqad ahallahu Allah Ta'ala, bai' ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada sejarahnya, ada sababun nuzulnya, itu ketika kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, karena ketika syariat Islam Nabi Muhammad SAW mengumumkan keharaman riba, sedangkan orang musyrikin, orang-orang Mekah, pada orang-orang Arab pada saat itu, terutama yang orang-orang kaya, itu memang sudah banyak yang menjadi rentenir, sudah melekat sekali dengan kebiasaan riba. Sehingga awalnya ada orang-orang para rentenir itu nanti akan mati bisnisnya kalau riba itu diharamkan. Maka keluarlah komentar dari mereka, riba itu kan sama saja dengan jual beli. Orang jual beli kan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya itu ya sama saja dengan bunga yang kita dapatkan daripada riba. Nah, maka dijawablah oleh Allah SWT bahwasanya tidak sama, ya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Al-bai' itu selama dipatuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka akan terjadi saling memenuhi kebutuhan dan secara sehat. Nah, sedangkan riba itu kan tidak sehat.
Ada pihak yang tercekik di situ, ada pihak yang tersakiti daripada jalur riba ini. Walahu satu arkan. Jual beli, perhatikan, memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah al-aqid. Al-aqid itu artinya pelaku akad, baik penjual dan pembeli. Kedua, al-ma'qud alaihi, barangnya. Barangnya harus nanti ada kriteria ketentuan-ketentuan untuk dikatakan sebagai jual beli yang sah, ma'qud alaih, atau barangnya itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Al-lafzu, dan harus ada lafaz. Harus ada lafaz ijab qabul. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i di sini tegas sekali beliau itu. Ketika terjadi jual beli harus penjual ada lafaz keluar bi'tuka hada, aku menjualkan kepadamu ini. Kemudian pembeli mengatakan ishtaraitu minka hada, saya memberikan kepadamu ini sambil memberikan uangnya. Nah, tetapi sekarang coba kita perhatikan ya, di kantin-kantin kita misalnya ada orang kadang-kadang itu siapa Zid misalnya ya, Zidra. Nah, misal ada banyak anak-anak yang karena rame gitu kan, nah, diambil apa coklatos misalnya, kemudian ditaruh uang, tidak ada akad ijab kabul di situ, ya sah tidak itu jual belinya? Nah, karena kalau Imam mazhab Syafi'i itu jelas, itu sangat-sangat ketat ya, harus ada ijab kabul, ya misalnya anak kecil harus beli bibi Zid, saya beli ini uangnya. Bibi Zidnya harus mengatakan, iya ini saya kasih kamu barangnya. Jika tidak ada akad ijab kabul itu sebenarnya tidak sah. Nah, tetapi di sini ashab atau ulama-ulama Syafi'i kontemporer, karena di sini ada hukum, ada kaidah yang berbunyi idza dhaqal amru ittasa'. Apabila sesuatu itu sulit, maka akan terjadi kelonggaran di situ. Karena sudah amal balwa, sudah bisa dibilang masyarakat belum tentu tahu hukumnya. Kemudian yang kedua karena seperti itu tadi, terlalu banyak pelanggan sehingga misalnya satu persatu harus ada akad seperti itu, nanti nggak keluar mainnya butuh waktu 1 jam nanti ya. Nah, jadi dikatakan oleh para ulama Syafi'i yang kontemporer mengatakan bahwasanya diperincikan jika itu adalah barang-barang ringan, permen atau snack jajan-jajan harga 5.000, 10.000 bahkan, ya tidak perlu harus ada akad ijab kabulnya diucapkan. Yang penting ada saling mengetahui ya. Nah, tetapi kalau transaksi jual beli besar, nah, maka wajib ada. Jual beli mobil misalnya tidak bisa seperti itu tadi. Jual beli rumah harus ada akad ijab kabulnya, bahkan harus ada suratnya. Nah, surat itulah sekarang yang mewakili akad ijab kabul, karena di sana tertulis dengan jelas kadang-kadang di suratnya, kemudian ada yang ditandatangani dan juga dilengkapi di situ salaman ya, saya setuju, deal. Nah, itu pada jual beli barang-barang besar itu diwajibkan. Jika tidak, maka tidak sah dan bisa terjadi permasalahan-permasalahan saling tuntut menuntut nanti di kemudian hari. Nah, ini tiga rukun jual beli. Yang pertama adalah al-aqid, pelaku jual dan pembeli. Kedua al-ma'qud alaih, barang. Kemudian al-lafzu, lafaz ijab dan kabul. Perincian dari rukun pertama yaitu al-aqid. Perlu diperhatikan bahwasanya tajir atau pedagang supaya dia itu jangan bermuamalah dalam jual belinya dengan 4 orang. Yang pertama adalah as-sabi, anak kecil yang masih belum mumayyiz terutama. Wal majnun, kedua orang gila. Wal abd, jadi orang gila. Diperhatikan siapapun yang berdagang nanti ketika datang kepada dia anak kecil yang belum mumayyiz, nah, dicari dulu orang tuanya, atau bahkan jika sudah mumayyiz dan belum baligh, itu perlu dilihat dulu apakah ini anak ini memang sudah ada nanti istilahnya bai'ul ikhtibar ya.
Bai'ul ikhtibar itu artinya orang tua awal-awal dilatih anaknya untuk jual beli. Nah, misalnya nanti dipantau dari jauh, coba belikan saya sabun. Nah, dikasih uang 30, dikasih uang 50. Nah, sabun harganya misalnya 10.000. Harus dipantau dari jauh. Pergi ke warung, kemudian dilihat akadnya. Nah, nanti sebenarnya pedagang ini harus tahu juga bahwasanya anak ini itu sudah diberikan izin oleh walinya. Nah, ya kalau dia itu adalah sobi. Jika tidak, jika dia itu asal-asalan saja, ini anak siapa ini? Ini sudah diberikan izin belum sama orang tuanya oleh walinya untuk membeli. Ya. Jadi ada yang seperti yang kita katakan tadi, mazhab Imam Syafi'i dalam hal ini itu lebih ketat. Jadi jual beli anak yang belum diketahui apakah sudah mendapatkan izin dari walinya, nah itu bisa tidak sah.